Tuhan datang itu ada banyak hal. Kadang kita sehat-sehat seperti ini, tiba-tiba kita dengar kabar, bapak ini sudah meninggal. Meninggal karena apa? Itu karena dia tadi malam mabuk, jatuh, meninggal. Bu Loisa, kira-kira orang meninggal dalam keadaan mabuk itu masuk surga apa tidak? Kenapa tidak? Jadi Tuhan datang itu seperti pencuri. Kita tidak tahu, makanya firman Tuhan katakan berjaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Jadi mulai dari hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kerjakan firman itu dengan setia. Kita harus berkaca di firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Mau masuk sorga itu susah. Kita harus masuk di jalan yang sempit. Tapi orang lebih memilih jalan lebar daripada jalan sempit. Mana enak bu, jalan di jalan sempit atau jalan di jalan yang lebar? Pasti kita lebih senang jalan di jalan yang lebar. Tapi ujung-ujungnya jalan lebar menuju ke mana? Menuju ke neraka. Jalan sempit itu, nak boleh begini sedikit, tegur lagi firman. Nak boleh gini sedikit, tegur lagi. Minta ampun, tegur terus. Begini sedikit, tegur lagi. Kalau kita ditegur saudara, tapi kita tetap berdiri teguh, berarti kita orang yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Amin. Karena firman Tuhan sebagai jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau tidak ada petunjuk firman Allah, bagaimana sorga itu kita bisa raih? Justru firman Allah ini sebagai petunjuk bagi kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Ketika Tuhan Yesus datang di Betania, dia lihat satu pohon, namanya pohon ara. Aduh, ini pohon ini kok nggak pernah berbuah setiap kali aku datang di sini. Tiba-tiba murid-muridnya bilang begini, Tuhan kasih kesempatan lagi, siapa tahu tahun depan dia berbuah. Oke, Tuhan kasih kesempatan ini pohon ara ini, nggak ditebang. Tahun berikut Tuhan datang lagi, nggak juga nih pohon ara ini berbuah, tebang aja. Murid-muridnya bilang, jangan Tuhan, kasih kesempatan lagi, siapa tahu tahun depan dia masih bisa berbuah. Akhirnya tahun berikut tetap tidak berbuah. Tuhan bilang, sudah berulang kali aku kasih kesempatan, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan buah. Tebang saja. Tebang. Hamba Tuhan juga kalau tidak berbuah, tebang. Itu Alkitab yang katakan, bukan pendeta yang katakan. Akhir-akhir ini saudara, jam 2, jam 1, saya sudah gak bisa tidur bu. Apakah yang saya lakukan? Saya lebih baik duduk menyembah di hadirat Allah. Kalau saya nggak bisa tidur biasanya, Tuhan mau berbicara sama saya. Lebih baik duduk dalam hadirat Allah. Apakah yang saya doakan saudara? Saya doakan semua jemaat. Jangan sampai Tuhan, satupun mereka yang tertinggal. Memang kita masih manusia daging. Firman Tuhan katakan, roh itu penurut tapi daging lemah. Kadangkala kita masih dikalahkan oleh kedagingan kita. Susah sekali saudara untuk kita melakukan ini firman. Sulitnya luar biasa. Kadangkala kita berpikir begini, saya malas pergi gereja di situ karena susah bertumbuh, pendetanya terlalu keras. Saudara, Tuhan gak butuh kita bertumbuh, tapi yang Tuhan butuhkan kita mengeluarkan buah. Amin. Seperti pohon ara, walaupun dia bertumbuh sudah tinggi, tapi kalau gak ada buah, potong. Dengar firman, lakukan dan berbuah. Itu baru bilang gereja yang dewasa. Yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita, mengeluarkan buah. Kalau sudah dengar firman, berusaha lakukan meskipun sulit. Kami juga kadang-kala sulit. Sulit saudara. Karena firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bayangkan ada begitu banyak di dunia ini, tapi Tuhan bilang, cuma sedikit yang terpilih. Banyak yang terpilih, tapi cuma sedikit yang setia. Hendaklah kita menjadi orang terpanggil, terpilih, dan setia sampai Tuhan mengangkat kita kembali. Amin. Jangan sampai kita ketinggalan saudara. Sudah setia tapi kita tidak terpilih. Aduh sayang sekali. Satu-satunya banyaklah kita duduk dalam hadirat Allah. Banyak berdoa. Jangan mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Jangan. Ya, orang mau pengaruhi iman kita begini-begini. Jangan mudah terpengaruh. Anggaplah dia setan. Tapi mari kita jadi saksi bagi semua orang. Kalau suami kita belum setia gereja, istri yang sudah setia, doakan suami kita. Karena firman Tuhan katakan, istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Kalau suami yang setia, istri tidak, Tuhan bilang, suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus.
Artinya saling menopang. Biar Tuhan bawa rohnya itu supaya dia mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari saudara, jangan sampai kita ketinggalan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan jemput kita. Yang pasti seperti Pak Martin P. kesaksian tadi, saya siap Tuhan. Kapanpun Tuhan jemput, saya siap. Itu boleh bilang orang beriman. Kalau kita sudah setia dengan Tuhan, kita nggak perlu takut pada kematian. Amin. Yang pasti, kapanpun Tuhan bilang sudah waktunya aku jemput, oke, siap. Karena saya sudah melakukan kehendak Bapa. Amin. Tuhan berkati kita semua.